Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Apriansyah Putra, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategis. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan analisis strategi program studi sistem informasi. Nah, sebelum masuk ke penjelasan lebih detail terkait dengan program studi sistem informasi, di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alia Fahira selaku moderator. Saya Nindya Aulia Sufit sebagai pemateri. Saya Rafael Antasena sebagai pemateri. Halo, perkenalkan namaku Nudi Ahmad Gunawan sebagai pemateri. Saya Muhammad Iqbal Mediansyah sebagai pemateri. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis visi misi. Untuk analisis visi misi ini akan dijelaskan oleh Iqbal. Kepada Iqbal dipersilahkan. Baik, sebelumnya visi dan misi prodi itu sendiri, visinya itu menjadi program studi penyelenggara pendidikan yang unggul yang terbuka di Indonesia, yang berbasis penelitian dalam bidang sistem informasi, khususnya pengelolaan proyek IT, pengelolaan IT dan perancangan UX dan kewirausahaan berbasis teknologi. Untuk misi itu sendiri ada 5. Yang pertama itu menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu pengetahuan dalam bidang sistem informasi, khususnya pengelolaan proyek IT, pengelolaan layanan IT, perancangan UX, dan kewirausahaan berbasis teknologi. Yang kedua itu menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran ilmu pengetahuan dalam bidang sistem informasi, khususnya khususnya pengelolaan proyek IT, pengelolaan layanan IT, perancangan UX, dan kewirausahaan berbasis teknologi. Yang ketiga itu menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan dalam bidang sistem informasi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, khususnya pengelolaan proyek IT, pengelolaan layanan IT, perancangan UX, dan kewirausahaan berbasis teknologi. Keempat, menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan bakat, minat, penalaran dalam bidang sistem informasi dan kesejahteraan mahasiswa. Yang terakhir, itu memberikan suasana akademik yang kondusif dan efektif berbasis kerja tim. Boleh next. Yang pertama itu kita analisis visinya, itu visi program studi sistem informasi Universitas Sriwijaya adalah menjadi institusi pendidikan unggulan berbasis penelitian di Indonesia dengan fokus pada inovasi sistem informasi, pengelolaan proyek IT, layanan IT, desain UX, dan kewirausahaan teknologi. Perubahan status menjadi PTNBH memberikan otonomi untuk mendukung penelitian inovatif, kolaborasi riset, dan pendanaan mandiri, dan mempercepat pencapaian visi tersebut itu sendiri. Mungkin satu kelemahan dalam visi ini adalah kurangnya penekanan pada persaingan global, di mana visi hanya terbatas pada tingkat nasional, tanpa eksplisit menyebutkan kontribusi atau ekspansi pada tingkat internasional. Yang penting di era globalisasi. Selain itu, visi belum secara langsung mencakup teknologi modern, seperti kecerdasan AI, analitik big data, atau blockchain, yang kini menjadi kebutuhan utama dalam industri teknologi informasi. Next. Yang kedua itu analisis misi. Misi program studi sistem informasi Universitas Sriwijaya ini bertumbuh pada 5 pilar. Yang pertama, menghasilkan individu kompeten, membuat riset dan inovasi, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi mahasiswa, dan bangun suasana akademik kolaboratif. Semua pilar ini mendukung visi untuk menjadi institusi pendidikan unggulan yang terhadap status PNBH dan otonomi yang baru saja diberikan. Kelemahan misi, tidak adanya fokus pada kolaborasi internasional dapat mengurangi peluang untuk meningkatkan daya saing program studi di pasar global. Ketiadaan elemen-elemen ini dapat menghambat program studi dalam menarik lebih banyak mahasiswa potensial dan relevan di masa depan. Ada 9 analisis komponen misi. 9 komponen misi ini adalah elemen penting yang sebaiknya dimasukkan dalam pernyataan misi yang efektif menurut kebanyakan praktisi dan akademisi manajemen strategis. Komponen-komponen ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan komprehensif mengenai tujuan organisasi. Eh, ada 9 komponen tersebut. Yang pertama itu customer atau pelanggan, yang menjelaskan siapa pelanggan utama dari perusahaan tersebut. Yang dalam konteks prodi ini yaitu program studi ini melayani 3 kelompok utama, mahasiswa, masyarakat, dan industri teknologi informasi. Untuk produknya atau service, produk atau layanan, itu mempertanyakan apa produk atau layanan utama yang ditawarkan perusahaan. Dalam konteks prodi ini, program ini menawarkan pendidikan dan pelatihan unggulan di bidang sistem informasi, didukung oleh penelitian inovatif dan pengabdian masyarakat yang fokus pada teknologi. Yang ketiga itu ada market, pasar, yaitu menjelaskan secara geografis di mana perusahaan berkompetisi. Program studi ini melayani individu dan organisasi di tingkat lokal hingga internasional, menjangkau status potensial potensial profesional industri dan komunitas yang membutuhkan solusi teknologi dalam melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Yang keempat adalah teknologi, yaitu memperjelaskan apakah perusahaan mengikuti perkembangan teknologi. Teknologi seperti pengelolaan proyek IT, big data, desain UX, dan layanan berbasis cloud mendukung pembelajaran dan penelitian untuk mencetak lulusan yang siap menghadapi kebutuhan industri yang terus berubah. Yang kelima itu ada sustainability concern, yang itu yang dimana ini maksudnya apakah perusahaan berkomitmen terhadap pertumbuhan dan kesehatan finansial. Program studi ini menjamin keberlangsungan melalui inovasi pendidikan dan penelitian serta mendorong pertumbuhan dengan memperluas kolaborasi bersama industri dan komunitas sehingga tetap relevan dan kompetitif di dunia pendidikan dan kerja. Yang keenam itu ada filosofi, yang itu menjelaskan apa kepercayaan dasar, nilai-nilai aspirasi, dan prioritas etika dari perusahaan itu sendiri. Dalam konteks ini, filosofi program studi ini adalah membangun pendidikan yang berbasis pendidikan untuk mendorong inovasi dan memberikan kontribusi sosial yang signifikan. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat serta menghormati nilai-nilai integritas akademik. Yang ketujuh itu ada self concept atau citra diri, apakah yaitu menjelaskan apa keunggulan kompetitif utama atau kompetisi khas dari perusahaan atau prodi ini. Dalam program studi ini memproyeksikan citra diri sebagai institusi unggulan yang berfokus pada pengelolaan proyek IT, layanan IT, desain UX, dan keberhasilan teknologi. Cara ini dia bangun melalui pencapaian akademik, penelitian yang berdampak, serta kontribusi kepada masyarakat yang signifikan. Yang kedelapan itu ada concern for public image atau kepedulian pada citra publik, yaitu menjelaskan apakah perusahaan responsif terhadap masalah sosial, komunitas, dan lingkungan. Dalam teks prodi ini, kemudian terhadap citra publik dan upaya program studi dalam mempromosikan keberhasilannya melalui publikasi dan hasil penelitian dan prestasi mahasiswa dengan menunjukkan komitmennya terhadap pengabdian masyarakat. Program studi ini merupakan kepercayaan publik dan reputasi institusional. Yang kesembilan ada concern for employee, yaitu kepedulian pada karyawan atau mungkin juga mahasiswa. Apakah karyawan dianggap sebagai aset berharga perusahaan? Ternyata mahasiswa menjadi prioritas dengan menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, latihan soft skill, serta fasilitas ekonomi yang akademik yang memadai. Program studi juga berusaha mengembangkan potensi mahasiswa melalui bimbingan, mentoring, dan pembinaan untuk memastikan keberhasilan akademik dan profesional mereka. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian External Factor Evaluation atau EFE Matrix yang akan dijelaskan oleh Rafael. Kepada Rafael, dipersilahkan. Oke, di sini merupakan external factor evaluation dari prodi sistem informasi, yakni yang pertama itu ada peluang, yang pertama ada adaptasi mata kuliah baru yang relevan. Di sini kami beri skor W-nya itu 0,07 dan rating 4, dan skornya itu 0,28. Kemudian ada pendanaan mandiri jurusan sistem informasi agar bisa mendapatkan dana untuk riset, itu kami beri skor 0,06 dengan rating 4, dan skornya itu 0,24. Kemudian ada kerjasama SI dengan industri teknologi agar mahasiswa dapat akses ke bootcamp dan pelatihan-pelatihan serta sertifikasi. Kami beri skor 0,04 dengan rating 3, dan skornya itu kami beri nilai 0,12. Kemudian untuk pengembangan startup dan inovasi digital untuk mahasiswa SI, itu kami beri W-nya 0,06 dengan rating 4, dan weight score-nya itu 0,24. Kemudian untuk meningkatkan permintaan tenaga kerja di bidang analisis data dan keamanan siber, kami beri W-nya itu 0,05 dengan rating 4, dan weight score-nya itu 0,20. Kemudian untuk akses ke pendanaan dan beasiswa IT, kami beri W-nya itu 0,03 dengan rating 4 dan 0,12 sebagai W score-nya. Kemudian digitalisasi pendidikan dan smart campus, kami beri W-nya itu 0,05 dengan rating 3 dan weight score-nya 0,15. Kemudian untuk penguatan regulasi keamanan cyber dan data protection, kami beri W-nya itu 0,4 dengan rating 3 dan W score 0,12. Kemudian untuk meningkatkan kebutuhan transformasi digital di pemerintahan, kami beri W-nya itu 0,05 dengan rating 3 dan W score-nya 0,15. Kemudian untuk program sertifikasi profesional, W-nya itu 0,5 dengan rating 4 dan W score 0,20.
Kemudian ada ancaman, yakni lulusan IT cenderung lebih unggul dalam aspek teknis seperti pemrograman dan keamanan cyber, sehingga diutamakan posisi teknis dibandingkan lulusan IT. Kami beri W-nya 0,4 dengan rating 3 dan W-score 0,20. Kemudian mahasiswa SI Unsri harus terus beradaptasi dengan teknologi. Itu kami beri W-nya itu 0,06 dengan rating 3 dan W-score-nya itu 0,18. Mahasiswa SI umumnya memiliki pemahaman pemrograman yang lebih terbatas dibandingkan dengan TI. Itu kami beri W-nya itu 0,05 dengan rating 3 dan W-score-nya 0,15. Kemudian dalam beberapa kasus lulusan SI kurang mendapatkan pengakuan dibanding lulusan IT lain. Kami beri W-nya itu 0,4 dengan rating 4 dan W-score 0,16. Untuk mahasiswa sistem kesulitan menentukan spesialisasi karena luasnya bidang studi itu kami beri W-nya itu 0,505 dengan rating 3 dan W-score 0,15. Kemudian ketergantungan pada infrastruktur teknologi yang sangat krusial bagi mahasiswa SI. Itu kami beri W-nya 0,06 dengan rating 4 dan W-score 0,24. Kemudian mahasiswa SI Unsri memiliki pemahaman dasar di banyak bidang tetapi tidak memiliki keahlian yang mendalam. Itu kami beri W-nya 0,04 dengan rating 3 dan W-score-nya itu 0,12. Kemudian untuk kurangnya dosen berpengalaman, kami beri W-nya itu 0,05 dan ratingnya 3 serta W-score-nya itu 0,15. Kemudian untuk keterbatasan kesempatan magang, kami beri W-nya 0,06 dengan rating 4 dan W-score-nya 0,24. Yang terakhir, kurangnya kesadaran mahasiswa SI terhadap tren teknologi kami beri W-nya itu 0,05 dan rating 4 serta W-score-nya 0,20 dan total dari W-nya itu 1. Kemudian untuk W-score-nya itu dapat poin 3,61. Oke, di sini ada kesimpulannya. Jadi dengan perolehan skor 3,61, jurusan Sistem Informasi Universitas Sriwijaya itu dapat mengelola peluang eksternal bersamaan dengan mengatasi ancaman dengan efektif. Nah, namun ada beberapa hal juga yang perlu diperbaiki dalam menangani kebutuhan infrastruktur, meningkatkan pengalaman, praktis melalui magang, memperkuat keterampilan teknis, dan membuat mahasiswa tetap terinformasi tentang tren industri. Dan kekuatan dari program ini harus terus dimanfaatkan dan dipertahankan, terutama dalam beradaptasi dengan teknologi baru sambil mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman-ancaman yang teridentifikasi. Baik, terima kasih Rafael atas penjelasannya. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke bagian Internal Factor Evaluation atau IFE Matrix, yang dimana IFE ini akan dijelaskan oleh Nindi. Kepada Nindi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini untuk EV Matrix atau Internal Factor Evaluation Matrix kami bagi menjadi 3 weighted score. Yang pertama itu dengan bobot 0,09 sampai 0,12 yang dimana ini adalah bobot tinggi, yang dimana ini adalah sangat berpengaruh terhadap suatu perusahaan. Begitu juga di weight sedang atau bobot sedang di 0,04 sampai 0,08 ini itu berpengaruh tetapi juga masih dapat dikendalikan oleh perusahaan. Lalu di bobot terakhir itu dari bobot rendah, yaitu dari angka 0,01 sampai 0,03, yang dimana ini adalah pengaruh kecil ataupun tidak mendesak. Nah, di EV matriks ini dibagi menjadi dua, yaitu kekuatan dan juga kelemahan. Untuk kekuatan, kami membuat menjadi 7 poin. Yang pertama itu, lulusan Sistem Informasi Universitas Sriwijaya memiliki peluang yang besar di berbagai sektor berkat keahlian yang relevan. Nah, hal ini juga dapat menjadikan lulusan ini siap bersaing di era digital. Maka dari itu, kami memberikan weight-nya di 0,12 dengan rating 4, dan juga weighted score-nya itu di 0,48. Begitu juga di poin yang kedua, yang mana di setiap tahunnya jurusan ini memiliki banyak juga mahasiswa yang berprestasi yang sesuai dengan bidang dan juga minatnya masing-masing. Kami memberi weight di 0,11 dengan rating 4 dan juga weight score-nya itu di 0,44. Di poin ketiga, jurusan ini juga memiliki berbagai tenaga
pengajar yang berpengalaman dan juga berkualifikasi sehingga dapat membantu menjunjung pembelajaran. Di mana ini kami memberi weight di 0,10 dengan rating 4 dan juga weighted score-nya itu di 0,40. Di poin keempat itu pengembangan rencana pembelajaran kurikulum yang relevan, itu juga dukungan kurikulum yang berbasis industri. Kami memberi weight di 0,11 dengan rating 4 dan juga di weighted score di 0,40. Di poin kelima, Sistem Informasi Universitas Sriwijaya juga menyediakan laboratorium dengan fasilitas lengkap yang dirancang untuk mendukung pembelajaran, praktikum, dan juga pengembangan keterampilan mahasiswa di bidang teknologi informasi. Maka dari itu kami memberikan weight di 0,11 dengan rating 3 dan juga weighted score-nya di 0,33. Di poin ke-6 yaitu maksimalnya jaringan alumni dengan mendukung karir mahasiswa, tercermin dari berbagai event yang juga rutin diadakan oleh jurusan, yang di mana juga alumni diundang sebagai pemateri ataupun narasumber. Maka dari itu kami memberi weight-nya di 0,11 dengan rating 4 dan juga weighted score-nya di 0,44. Di poin terakhir, itu poin ketujuh, organisasi dan juga komunitas mahasiswa yang aktif, yang dapat membantu mahasiswa-mahasiswa untuk berkembang dalam bidang keorganisasian. Dan dari itu kami berikan weight di 0,12 dengan rating 4 dan juga weighted score-nya di 0,48. Untuk kelemahannya, kami di sini memberikan 5 poin kelemahan. Yang pertama itu adalah kurangnya sistem keamanan dan juga stabilitas jaringan di sistem informasi Universitas Sriwijaya. Yang di mana ialah salah satu hal yang menjadi kendala bagi mahasiswa, yaitu dalam hal WiFi yang di mana tidak dilengkapi dengan enkripsi ataupun yang dapat memungkinkan akses tanpa login, yang di mana yang dapat meningkatkan resiko keamanan. Maka dari itu kami memberikan weight-nya itu di 0,04 dengan rating 2 dan weighted score-nya di 0,08. Lanjutnya di poin kedua, yaitu ada minimnya kolaborasi industri, yang di mana ini juga tetap menjadi kendala meskipun kurikulum yang sudah berbasis industri, namun kerjasama yang masih terbatas ini dapat membuat mahasiswa memiliki akses yang minim terhadap pengalaman praktis, proyek nyata, ataupun juga pada peluang magang dalam kerja di sektor teknologi. Maka dari itu kami memberikan weight-nya di 0,05 dengan rating 2 dan juga weighted score-nya di 0,10. Baik, selanjutnya dari poin ketiga, yaitu ada persaingan ketat dengan universitas lain yang dapat membuat jurusan Sistem Informasi Universitas Sriwijaya ini perlu meningkatkan inovasi di kurikulum, kemitraan industri, serta juga dukungan bagi mahasiswa. Yang dimana atas perbaikan daya saing akademik ini dan juga pihak kerja lulusan dapat tertinggal. Maka dari itu kami memberikan weight-nya di poin 0,05 dengan rating 2 dan juga weight test score-nya itu di 0,10. Di poin keempat, yang di mana sistem pembelajaran yang masih konvensional menjadi tantangan dan juga beberapa bidang ini menuntut pendekatan berbasis teknologi, inovasi, dan juga praktik kerja langsung. Maka dari itu kami memberikan weight di 0,04 dengan rating 2 dan juga weighted score-nya di 0,08. Dan di poin kelima, yang mana manajemen data yang kurang akurat di sistem informasi Universitas Sriwijaya ini dapat membuat juga data ini sulit ditemukan dan dapat menghambat efisiensi operasional serta pengambilan keputusan. Dari kami memberikan weight-nya di 0,04 dengan rating 2 dan weighted score-nya di 0,08. Dan total keseluruhan dari weight-nya itu ada di 1 poin dan juga total keseluruhan dari weighted score-nya itu di 3,45. Boleh di next moderator. Nah, dapat kita ambil kesimpulan dari penjelasan IFE matriks ini, dengan skor 3,45 dapat disimpulkan bahwa jurusan Sistem Informasi Universitas Sriwijaya memiliki banyak sekali keunggulan yang mendukung daya saingnya di dunia akademik dan juga industri. Namun masih terdapat beberapa juga tantangan yang perlu diatasi agar jurusan ini dapat terus berkembang dan juga menghasilkan lulusan yang siap menghadapi dunia kerja. Dengan menerapkan strategi yang tepat dan juga sistem informasi Universitas Sriwijaya ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan juga memperkuat posisi-posisinya sebagai salah satu program studi unggulan di bidang teknologi informasi. Sekian penjelasan dari IFE Matrix, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan competitive profile matrix atau CPM, yang di mana CPM ini merupakan alat analisis strategis yang bisa kita gunakan untuk membandingkan perusahaan kita dengan perusahaan kompetitor berdasarkan faktor-faktor utama seperti yang bisa kita bilang critical success factor dalam industri tertentu, yang di mana tujuannya ini adalah untuk membantu kita melihat seberapa kuat posisi kompetitif perusahaan kita dengan perusahaan lainnya, yang di mana, untuk CPM jurusan Sistem Informasi ini sendiri kami memberikan weight-nya itu yang paling rendah di angka 0,08, sedang di angka 0,09 dan 0,12, kemudian
yang paling tinggi atau paling berpengaruh itu di angka 0,14. Nah, di sini kita masuk ke poin pertama, yaitu akreditasi program studi, yang di mana di sini kami beri rating 0,09, untuk Universitas Sriwijaya kami beri rating 4 dengan weighted score-nya itu 0,36, untuk Universitas Multidata itu di angka 2 ratingnya dengan weighted score-nya itu 0,18, dan Universitas Bina Dharma itu ratingnya 3 dengan weighted score-nya itu 27. Kemudian untuk poin yang kedua, yaitu kurikulum berbasis industri. Di sini juga kami memberikan weight-nya itu 0,09, untuk Universitas Sriwijaya itu ratingnya 4, kemudian untuk Universitas Multidata dan Universitas Bina Dharma itu sama ratingnya yaitu 3 dengan weighted score-nya itu 0,27. Kemudian poin yang ketiga, dosen berpengalaman dan berkualifikasi, yang di mana di sini kami memberikan weight-nya itu 0,08, untuk Universitas Sriwijaya itu di angka 4, Universitas Multidata itu 3, dan Universitas Bina Dharma itu 2. Kemudian untuk laboratorium dan fasilitas teknologi di sini, untuk poin keempat kami memberikan weight-nya itu 0,10. Untuk Universitas Sriwijaya sendiri, ratingnya kami beri 3 dengan weighted score-nya itu 0,30. Untuk Universitas Multidata dan Universitas Bina Dharma itu sama di angka 2 ratingnya. Kemudian yang kelima itu dukungan karir dan jaringan alumni. Di sini untuk weight-nya itu kami beri 0,11, yang di mana untuk Universitas Sriwijaya dan Universitas Bina Dharma itu sama ratingnya itu 3, dan untuk Universitas Multidata itu ratingnya lebih rendah, yaitu di angka 2 dengan weighted score-nya itu 0,22 untuk Universitas Multidata. Kemudian lanjut di sini kita ke langsung langsung ke poin yang keenam, yaitu di sini ada kesempatan magang dan proyek nyata. Di sini kami memberikan weight-nya itu 0,12, dengan rating untuk Universitas Sriwijaya itu di angka 4, sama juga seperti Universitas Multidata, dan untuk Universitas Bina Dharma itu ratingnya 3 dengan weighted score-nya itu 0,36. Kemudian untuk tingkat kesiapan lulusan terhadap pasar kerja, di situ weight-nya kami beri 0,14, dengan rating untuk Universitas Sriwijaya dan Universitas Bina Dharma itu sama di angka 3. Kemudian untuk Universitas Multidata itu di angka 4. Nah, selanjutnya itu peringkat dan reputasi universitas. Untuk poin ini kami beri weight-nya itu 0,09, yang di mana untuk Universitas Sriwijaya sendiri ratingnya 4 dengan weighted score-nya 0,36. Untuk Universitas Multidata dan Universitas Bina Dharma itu sama di angka 3 ratingnya dengan weighted score-nya 0,27. Lanjut ke pendanaan untuk riset dan inovasi. Nah, untuk poin ini sendiri kami memberikan weight-nya itu 0,10, dengan rating untuk Universitas Sriwijaya sendiri itu 4 dengan weighted score-nya 0,40, dan untuk Universitas Multidata dan Bina Dharma itu sama ratingnya yaitu di angka 3. Terakhir itu sistem pembelajaran digital dan e-learning. Nah, untuk, pembelajaran digital dan e-learning ini sendiri kami memberikan weight-nya itu 0,08, dengan rating untuk Universitas Sriwijaya, Universitas Multidata, dan Universitas Bina Dharma itu sama, di rating di angka 3 dengan weighted score-nya itu 0,24. Nah, bisa kita lihat di sini dari setiap weighted score untuk setiap universitas, bahwa Universitas Sriwijaya memiliki weighted score 3,57, untuk Universitas Multidata itu 2,96, dan Universitas Bina Dharma itu 2,82, yang di mana di sini kita ketahui bahwa Universitas Sriwijaya memang memiliki, atau menduduki posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan Universitas Multidata dan Universitas Bina Dharma. Nah, di sini kita masuk ke kesimpulan dari CPM tadi, bahwa, seperti yang kita ketahui bahwa Universitas Sriwijaya berada di posisi kompetitif yang paling kuat dibandingkan dengan 2 kompetitornya tadi, dalam pengembangan dan kualitas program studi sistem informasi. Nah, tapi untuk jurusan sistem informasi Universitas Sriwijaya ini juga harus tetap memfokuskan memfokuskan di aspek penguatan hubungan dengan industri dan ekspansi program riset, agar agar jurusan Sistem Informasi Universitas Sriwijaya ini tetap unggul di pasar pendidikan. Nah, untuk PTS atau
institusi dengan skor kompetitif yang lebih rendah, itu mereka untuk institusi tadi atau untuk universitas lainnya itu bisa memprioritaskan perbaikan dalam aspek kritis seperti meningkatkan kualitas kurikulum, peningkatan fasilitas laboratorium dan teknologi, serta pelatihan dan pengembangan dosen agar dapat bersaing secara lebih efektif. Yang kedua juga sinergi dengan aspek keuangan dan inovasi, karena mengingat pentingnya stabilitas keuangan sebagai basis pengembangan, pemanfaatan dana harus diarahkan ke investasi yang meningkatkan daya saing dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Nah, secara keseluruhan pemilihan strategi ini memang harus didasarkan dengan evaluasi menyeluruh baik kondisi internal, kekuatan dan kelemahan maupun eksternal, peluang dan ancaman. Dengan menerapkan strategi diferensiasi, peningkatan efisiensi, kerjasama strategis, dan inovasi berkelanjutan, maka institusi pendidikan di Sumatera Selatan ini dapat memperkuat posisi mereka baik dari segi keuangan, stabilitas, kompetitif, pangsa pasar, maupun dalam menghadapi pertumbuhan industri yang terus berkembang. Baik, selanjutnya kita masuk ke Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM yang akan dijelaskan oleh Nindi dan Awan. Kepada Nindi dan Awan, dipersilahkan. Oke, kita lanjut ke yang namanya KSPM. Jadi KSPM ini kami analisis sesuai dengan yang namanya SWOT. Jadi untuk kekuatan yang pertama itu satu, lulusan SI Unsri memiliki peluang besar di berbagai sektor. Itu kami berikan weight sebesar 0,04 dan AS sebesar 4 dan juga total sebesar 0,16 untuk strategi diferensiasi. Lalu AS-nya 4, total 0,16 untuk strategi market penetration. Lalu yang kedua itu di setiap tahunnya jurusan ini memiliki banyak mahasiswa berprestasi yang sesuai dengan bidangnya. Nah, ini kami berikan WEC sebesar 0,04 dengan AS sebesar 3 dan total 0,12 untuk strategi diferensiasi dan AS-nya 4 dengan total 0,16 untuk strategi market penetration. Lalu yang ketiga, jurusan ini memiliki tenaga pengajar yang berpengalaman dan berkualifikasi. Ini kami berikan WEC sebesar 0,03 dengan AS sebesar 4 dan totalnya itu 0,12 untuk strategi diferensiasi. Dan AS-nya 3 dengan total 0,09 untuk strategi market penetration. Lalu yang keempat itu ada pengembangan rencana pembelajaran kurikulum. Nah, ini kami berikan WEC sebesar 0,03 dengan AS 4 dan total 0,12 untuk strategi diferensiasi. Lalu AS-nya 4 dengan total 0,12 juga untuk strategi market penetration. Lalu yang kelima ada yang namanya sistem informasi Unsri menyediakan laboratorium dengan fasilitas yang lengkap. Nah, ini kami berikan WEC sebesar 0,03 dengan AS sebesar 4 dan totalnya itu 0,12 untuk strategi diferensiasi dan juga AS-nya 4 dengan total 0,12 juga untuk strategi paket penetration. Lalu lanjut ke yang nomor 6 itu ada maksimalnya jaringan alumni dan mendukung karir mahasiswa. Nah, ini kami berikan WEC sebesar 0,03 dengan AS sebesar 4 dan total 0,12 untuk strategi diferensiasi. Lalu kami berikan AS sebesar 4 dengan totalnya itu 0,12 juga untuk strategi market penetration. Lalu yang ketujuh itu ada organisasi dan komunitas mahasiswa yang aktif. Ini kami berikan WEC sebesar 0,04 dan AS sebesar 3 dengan total 0,12 untuk strategi diferensiasi dan AS-nya 3 dengan total 0,12 juga untuk strategi market penetration. Kita lanjut yang namanya kelemahan. Jadi yang pertama itu kurangnya sistem keamanan dan stabilitas jaringan di sistem informasi Unsri. Ini kami berikan WEC sebesar 0,03 dengan AS-nya itu 3 dan total itu 0,09 di strategi diferensiasi dan AS-nya 3 juga dengan total 0,09 di strategi market penetration. Lalu yang kedua itu minimnya kolaborasi industri. Nah, ini kami berikan WEC sebesar 0,02 dengan AS3 dan total 0,6 untuk strategi diferensiasi dan AS-nya 2 dan juga totalnya 0,4 untuk strategi market penetration. Lalu lanjut ke yang nomor 3 itu persaingan ketat dengan universitas lain. Nah, ini kami berikan WEC sebesar 0,3 dengan AS-nya 3 dengan total 0,09 dan AS-nya 3 dengan total 0,09 juga untuk strategi market penetration. Lalu yang keempat itu sistem pembelajaran yang masih konvensional. Nah, ini kami berikan WEC sebesar 0,03 dengan AS3 dan total 0,09 untuk strategi diferensiasi dan AS-nya 4 dengan total 0,12 untuk strategi market penetration. Lalu kita lanjut ke nomor 5,
itu ada yang namanya manajemen data yang kurang akurat. Nah, ini kami berikan WACC sebesar 0,03 dengan AS3 dengan total 0,09 untuk strategi diferensiasi dan AS-nya 2 dengan total 0,6 untuk strategi market penetration. Lalu kalau lanjut ke yang namanya peluang, yang pertama itu adaptasi mata kuliah baru. Nah, ini kami berikan WACC sebesar 0,04 dengan AS3 dan total 0,12 untuk strategi market dengan 0,12 dengan strategi diferensiasi dan AS-nya 2 dengan total 0,08 untuk strategi market penetration. Lalu yang kedua itu pendanaan mandiri jurusan SI bisa mendapatkan dana untuk riset. Nah, ini kami berikan WACC sebesar 0,03 dengan AS3 dan total 0,9 untuk strategi diferensiasi dan juga kami berikan AS sebesar 3 dengan total 0,9 untuk strategi market penetration. Lalu kerjasama SI dengan industri teknologi. Nah, ini kami berikan WACC sebesar 0,4 dengan AS3 dan total 0,12 untuk strategi diferensiasi dan AS-nya 3 dengan total 0,12 juga untuk strategi market penetration. Lalu yang keempat itu pengembangan startup dan inovasi digital. Nah, ini kami berikan WACC sebesar 0,02 dengan AS-nya 4 dengan total 0,08 untuk strategi diferensiasi dan kami berikan AS3 dan total 0,06 untuk strategi market penetration. Lalu yang kelima itu meningkatnya peminatan tenaga kerja di bidang analisis data. Dan ini kami berikan WACC sebesar 0,04 dengan AS3 dan total 0,12 untuk strategi diferensiasi. Lalu AS-nya 2 dengan total 0,08 untuk strategi market penetration. Lalu yang nomor 6 ini akses kependanaan dan beasiswa IT. Nah, ini kami berikan WACC sebesar 0,03 dengan AS4 dan totalnya itu 0,12 untuk strategi diferensiasi dan AS-nya 4 dengan total 0,12 untuk strategi market penetration. Lalu ada yang namanya digitalisasi pendidikan dan smart campus. Ini kami berikan WACC sebesar 0,04 dengan AS sebesar 3 dan 0,12 totalnya untuk strategi diferensiasi dan AS-nya 3 dengan total 0,12 juga untuk strategi market penetration. Lalu yang ke-8 ada yang namanya penguatan regulasi keamanan cyber dan data protection. Ini kami berikan WACC sebesar 0,03 dan AS sebesar 4 untuk strategi diferensiasi. Lalu kami berikan AS sebesar 3 dan total 0,29 untuk strategi market penetration. Lalu yang ke-9 itu ada yang namanya meningkatnya kebutuhan transformasi digital. Nah, ini kami berikan sebesar 0,04 dengan AS3 dan total 0,12 untuk strategi diferensiasi dan AS4 dengan total 0,16 untuk strategi market penetration. Lalu yang 10 itu ada yang namanya program sertifikasi profesional. Jadi ini kami berikan WACC sebesar 0,03 dan AS-nya itu 4 dengan total 0,12 untuk strategi diferensiasi dan AS-nya 3 untuk totalnya itu 0,9 untuk strategi market penetration. Lalu ancaman. Yang pertama itu lulusan TI cenderung lebih unggul dalam aspek teknis. Nah, ini kami berikan WACC sebesar 0,04 dengan AS sebesar 4 dan totalnya itu 0,16 untuk strategi diferensiasi. Lalu kami berikan AS sebesar 3 dan total 0,12 untuk strategi market penetration. Dan yang kedua itu mahasiswa Unsri harus terus beradaptasi dengan teknologi. Dan kami berikan WACC sebesar 0,02 dengan AS 4 dan total 0,08 untuk strategi diferensiasi dan AS-nya 2 dengan total 0,04 untuk strategi market penetration. Lalu kita lanjut ke yang nomor 3. Itu mahasiswa SI itu umumnya memiliki pemahaman yang lebih terbatas. Nah, ini kami berikan WACC sebesar 0,02 dengan AS3 dengan total 0,16 untuk strategi diferensiasi. AS-nya itu 4 dan 0,08 totalnya untuk strategi market penetration. Lalu dalam beberapa kasus, lulusan SI ini masih kurang mendapatkan pengakuan. Nah, kami berikan WACC sebesar 0,2 dengan AS-nya 3 dan 0,06 totalnya untuk strategi diferensiasi dan AS-nya 2 dengan total 0,04 untuk strategi market penetration. Lalu yang kelima, mahasiswa SI ini masih menentukan spesialnya karena luasnya bidang studi. Kami berikan WACC sebesar 0,03 dengan AS2 dan total itu 0,06 untuk strategi diferensiasi. Dan kami berikan AS sebesar 2 dengan total 0,06 untuk strategi dan strategi market penetration. Lalu yang keenam, itu ada yang ketergantungan pada infrastruktur teknologi sangat krusial bagi mahasiswa SI Unsri.
Nah, ini kami berikan WIX sebesar 0,03 dengan AS3 dan total 0,9 untuk totalnya strategi diferensiasi, dan AS-nya 3 dengan total 0,09 untuk strategi market penetration. Lalu mahasiswa yang memiliki pemahaman dasar di banyak bidang tapi tidak menjurus. Nah, ini kami berikan 0,03 untuk WIX-nya dengan AS sebesar 3 dan total 0,09. Lalu kami berikan AS sebesar 4 dengan total 0,12 untuk strategi dengan strategi market penetration. Lalu yang ke-8 itu kurangnya dosen berpengalaman membuat pembelajaran mahasiswa cenderung teoritis. Nah, ini kami berikan WIX sebesar 0,03 dengan AS 2 dengan total 0,06 untuk strategi diferensiasi. Lalu AS-nya 2 dengan total 0,06 juga untuk strategi market penetration. Keterbatasan kesempatan magang dapat menghambat pengembangan keterampilan praktis. Nah, ini kami berikan WIX sebesar 0,04 dan AS-nya 3 dengan total 0,12 untuk strategi diferensiasi, dan AS-nya 3 juga untuk totalnya itu 0,12 untuk strategi market penetration. Dan yang terakhir itu kurangnya kesadaran mahasiswa SI Unsri terhadap tren teknologi, dan ini kami berikan WIX sebesar 0,02 dengan AS sebesar 3 dan totalnya itu 0,06, lalu AS-nya 2 dengan total 0,04 untuk strategi di market penetration. Lalu semuanya itu totalnya 1 untuk week-nya. Lalu untuk strategi diferensiasi dengan total 3,27 dan juga strategi market penetration dengan total 3,07. Dan kesimpulannya, berdasarkan analisis KSPM, strategi diferensiasi ini terbukti memiliki keunggulan dengan total totalnya itu lebih tinggi 3,7 dibandingkan market penetration, sehingga menjadi pilihan utama bagi SI ini. Jadi pendekatan ini memungkinkan jurusan untuk mengukir keunikan melalui peningkatan kolom berbasis industri, terintegrasi teknologi baru seperti AI, blockchain, big data, dan cloud computing, serta penguatan kerjasama dengan industri. Nah, dengan demikian, lulusan SI Unsur ini tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang sangat relevan dan diminati oleh pasar kerja saat ini. Baik, dari pemilihan strategi ini, maka dari itu kita dapat menganalisis dulu faktor-faktor penentu dalam pemilihan strategi yang tepat. Yang pertama itu posisi keuangan dan juga stabilitas, yang dimana jika pendanaan ini terbatas, maka strategi penetration ini lebih cocok karena strategi ini fokus pada peningkatan jumlah mahasiswa melalui pemasaran dan juga promosi. Namun jika dana mencukupi, maka diferensiasi lebih tepat karena memerlukan investasi dalam pengembangan kurikulum, laboratorium, dan juga kerjasama industri. Lalu faktor yang kedua itu adalah posisi kompetitif, yang di mana sistem informasi Universitas Sriwijaya ini bersaing ketat dengan jurusan serupa di universitas lainnya. Dengan menerapkan strategi diferensiasi, maka jurusan ini dapat menonjol melalui penguatan kurikulum berbasis industri, peningkatan kerjasama dengan perusahaan teknologi, serta pengembangan program sertifikasi internasional. Lalu di faktor yang ketiga itu ada posisi industri dan juga pangsa pasar, yang di mana dalam era digitalisasi seperti sekarang ini, perusahaan semakin membutuhkan tenaga profesional dengan keahlian spesifik di bidang teknologi informasi. Oleh karena itu, lulusan yang memiliki sertifikasi industri dan juga pengalaman yang praktis melalui kerjasama dengan perusahaan akan lebih mudah bersaing di pangsa pasar. Lalu yang keempat itu adalah pertumbuhan industri pendidikan, yang di mana dengan berkembangnya teknologi dan juga kebutuhan tenaga kerja di bidang digital, sistem informasi Universitas Sriwijaya ini memiliki peluang untuk menjadi pemimpin dalam pendidikan berbasis teknologi, digitalisasi pendidikan, penerapan smart campus, serta integrasi e-learning dan juga cloud computing dalam sistem akademik dapat memperkuat daya tarik jurusan ini bagi calon mahasiswa-mahasiswa. Lalu untuk implementasi strategi yang pertama itu integrasi mata kuliah berbasis teknologi modern. Itu kurikulum harus disesuaikan dengan pengembangan teknologi baru seperti AI, big data, blockchain, dan cyber security agar lulusan ini bisa bersaing di dunia industri. Nah, yang kedua ini penguatan kerjasama dengan industri teknologi. Kolaborasi dengan perusahaan teknologi besar seperti Google, Microsoft, dan AWS dapat membuka akses bagi mahasiswa ke penelitian, bootcamp, dan juga sertifikasi profesional. Lalu yang ketiga itu peningkatan fasilitas laboratorium dan infrastruktur digital. Nah, laboratorium yang dilengkapi dengan perangkat terkini itu serta sistem keamanan yang lebih baik itu akan meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa. Lalu yang keempat itu pengembangan program sertifikasi dan pelatihan industri. Nah, selain kurikulum akademik, mahasiswa juga perlu dibekali dengan sertifikasi profesional agar lebih kompetitif di dunia kerja. Lalu yang kelima itu promosi dan branding jurusan sebagai pusat inovasi teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi digital, sistem informasi Unsri dapat meningkatkan citra dan daya tariknya sebagai jurusan berbasis teknologi masa depan. Mungkin cukup sekian.
Oke, sekian pemaparan dari kami terkait dengan analisis strategi jurusan Sistem Informasi, yang di mana di sini kesimpulannya adalah berdasarkan hasil diskusi kami memilih strategi diferensiasi untuk jurusan Sistem Informasi ini sendiri. Karena dengan dengan strategi ini bisa meningkatkan kurikulum berbasis industri, integrasi teknologi baru seperti AI, blockchain, dan lain-lain sebagainya, yang di mana dengan strategi ini para mahasiswa tidak hanya memiliki pengetahuan secara teoritis, tetapi juga memungkinkan mereka untuk memiliki keahlian secara teknis juga, sehingga mempersiapkan diri mereka itu untuk lebih siap untuk menghadapi dunia kerja ataupun membuat mereka itu menjadi diminati oleh pasar kerja saat ini. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.